Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para ibu-ibu yang ada di studio yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur hari ini kita ketemu lagi di Hikmah Ramadan. Hari ini tentunya insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ini adalah hal yang paling utama dan paling wajar dan harus kita syukuri, sehat walafiat. Dan kita ketemu di acara Hikmah Ramadan, sucikan hati. Ini masih mengas baru nyampe studio. Jadi lupa lah dijo tahu kalau Hikmah Ramadan sucikan hati ada yang masih napas ngungap-ngungap. Puasa belum? Iya, puasa ya. Iya, puasa ke-22 hari ini. Iya. Insyaallah kita selesai hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ketemu di Hikmah Ramadan kali ini dengan tema menjadi wanita solehah masa kini. Bagus judul ini, menjadi wanita solehah masa kini. Kaget kita kupas habis dengan ustazah kita yang OC punya. Yeah. Ini adalah ketum emak-emak Cindo Militan. Ini jemaah emak-emak Cindo Militan. Iya, ini ketumnya berarti. Ketum itu bukan ketua umum. Ketua umum. Ya. Haja Nyimas Umi Kalsum MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan juga nanti kita akan membuka interaktif untuk semuanya di line telepon dan juga di WA ataupun di SMS. Nah, bicara mengenai, kok bahasa Indonesia saya? Bicara mengenai menjadi wanita masa kini yang solehah, tantangan bagi setiap wanita. Karena memang zaman sudah berubah dan paling besar itu tantangannya adalah itu kaitan untuk menjadi wanita soleha. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk agar terwujud menjadi seorang wanita soleha. Ya. Ibu-ibu sekali lagi dong, Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Nah, baru kalau kompaknya sekali ini ya. Fokus ya. Jadi hari ini bisa dihubungin teleponnya di 0811 787 1974 atau di WhatsApp 0823 1198 1790. Dan hari ini beduk azan maghrib tanda waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18:18. Baik, sebelum kita mengupas lebih jauh tema kita petang hari ini, mari kita akan menyimak secara seksama kumandang ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Saudara Rohman Hanif yang akan membacakan surat Ibrahim ayat 39 sampai dengan 41. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan Komandan ARS Suci Al-Quran dari Qori yang sudah membacakan, yakni Saudara Rahman Hanif, Surah Ibrahim ayat 39 sampai dengan 41. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak tadi mendapatkan limpahan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pemirsa, langsung saja kita akan segera membahas tema ini. Ya. Tema ini bagus dengan Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum MPDI. Beliau ini kalau diajak bahasa Inggris agak sago. Yo. Jadi nak bahasa Palembang weh saja. Palembang weh. Payo dia tuh ya bahasa Palembang. Kami ya namanya Mas bahasa Palembang lah ya. Iya. Enggak ada lagi dari Palembang kan Soalnya- Tema kita ini menjadi wanita soleha. Betul. Mak manunian. Jadi sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa TVRI dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Amin. Macam yang diomongkan oleh Mang C. Ridwan, Ya. bahwa tema kita hari ini menyangkut tentang wanita soleha dan masa kini. Oh. Jadi kebanyakan informasi selama ini seolah-olah menggiring opini dari sejak zaman dulu bahwa kaum perempuan tuh apa istilahnya kelas 2 ya dibanding kaum laki-laki. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan mencari ilmu, kebebasan mereka untuk menggali potensi diri, kemudian juga kebebasan untuk beraktualisasi dan kebebasan berkreasi. Itu seolah dibatasi dengan satu kalimat bahwa kalau melakukan itu galo-galo dianggap tidak soleha. Padahal kan setelah kita pelajari di dalam Islam dari 6.666 ayat dan hadis-hadis Rasulullah itu kalau urusan untuk menuntut ilmu bermuamalah itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Beribadah pun sama.
Maka kata Rasulullah, tolabul ilma faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kenapa diwajibkan? Karena memang untuk mengelola dunia ini, untuk kita hidup di muka bumi ini, itu harus dengan ilmu. Tidak bisa merubah satu peradaban tanpa ilmu. Dan karena kaum perempuan itu lebih banyak jumlahnya, maka mereka harus mewarnai atau bahasa kita tuh melok serta di jeronya tuh untuk bisa mengelola isi bumi ini. Nah, maka perempuan soleha itu bukan yang pasif tapi yang aktif. Memang di dalam hadis dijelaskan bahwa ciri-ciri wanita soleha itu salah satunya yang pertama pandai menyenangkan hati suami. Ya, maksud di sini apa? Pandai membawa diri, pandai menghias diri, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman. Artinya kaum perempuan itu tidak boleh mengiring perkembangan zaman ini mejem, bahasa kita mejem, tak usah aja selik-selik, tak boleh, harus melek. Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Jadi perkembangan zaman itu yang dipelok itu yang halal, yang bagus, bukan yang maksiat atau yang dilarang oleh agama. Nah, jadi nyenangkan hati suami itu contoh. Kalau kita cerdas, misalnya bermanfaat bagi umat, suami kan jadi bangga. Iya. Bini Itu, siapa itu? Bini siapa? Bini siapa nih kan itu? Iya, ya, melok nah. kita boleh anu juga. Iya. Terus kalau bininya misalnya pandai merawat diri, cantik, bersih. Yang boleh namu kan lakinya. Betua lakinya. Betua dia lakinya tadi. Ya Allah cacam banyak paling dinjeknya duit bininya tuh. Ya bisa tampil cantik, elegan kan ya itu. Nah yang ketiga, kalau misalnya dia menjadi ibu yang baik, bisa mendidik anaknya dengan benar, bagus dan menghasilkan anak-anak yang toleh akhirat di Jepang Palembang. Iya. Maka baca juga itu membanggakan rumah tangga kan. Anak siapa? Anak siapa? Boleh lagi lakinya. Boleh lagi, nebeng nama me laki. lakinya. Oh jangan, ngapa nak nembak? Ngapa nyuruh rayaku tuh? Jadi lakinya boleh nebeng beda. Nah, jadi harusnya memang itu wanita soleha itu. Nah kemudian yang kedua iza amarah atau atsu. Apabila diperintah oleh suami maka dia mentaatinya. Nah perintah di sini adalah perintah yang baik-baik, perintah yang bagus-bagus, perintah yang mengajak kepada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Wajib dipatuhi. Ngongkon sholat, ngongkon sedekah, ya. Ngongkon yang baik-baik lah. Iya yang baik-baik. Nah tapi kalau lakinya tidak semekuk, tidak wajib dituruti. Tidak penting dia pelek Ya, tidak semekuk. kalau tidak semekuk. Kan ada laki tidak semekuk tu kan. Iya. Makan nak lemak, baju nak bagus, begawe sungkan, makan nak hidangan nian. Apa? Penyakit penyu itu. Iya. Doakan mati gancang-gancang itu. Nah, jadi yang bahasan-bahasnya ini yang detail jangan disampai ke informasinya kepada kaum perempuan. Jadi kalau misalnya mereka tuh disuruh lakinya model ini nurut, uji lakinya. Dek kata hadis kalau kau ngejin ke kakak kawin lagi dijamin masuk surga. Padahal hadisnya kati. Nah, yang karena ibu-ibu tadi itu atau bininya tadi itu pengetahuannya kurang. Nurut baik. Ya, apalagi dak kate dia yang kata ustazah potensi diri, aktualisasi diri, takut diceri karena bergantung sepenuhnya kepada suami tadi. Sehingga apa yang ada pada dirinya itu injak-injak lah bahasa kita. Zolim ya. Zolim. Jadi terbudi. Terbudi. Wajarlah terbudi. Karena lagi kecil belajar ini budi, ini bapak budi. Cuma sampai sekarang aku tak tahu siapa nama bapak Budi. Tak tahu sama. Tak tahu juga aku. Sampai sekarang aku tak tahu. Cuma kalau kakaknya mati, adiknya Iwan. Nah itu. Jadi harus melek. Harus melek. Melek wawasan, melek pengetahuan, betul. Melek agama, melek galau-galau. Itu posisi perempuan. Soleha masa kini. Soleha masa kini. Aman cuma bae tepelok-pelok tak kena. Tak kena. Ya, apalagi sekarang zaman digital. Oh nah. Zaman digital, zaman cepat akses. Ada yang ngomong bahwa kita wanita tuh udah usah lah
make-make HP. Tidak usah main-main HP, tidak usah nak medsos. Tidak usah nak TikTok kan, tidak usah nak IG, tidak usah. Lah, zaman tidak bisa kita nolak berkembang. Teknologi tidak bisa kita tolak. Jadi kita tidak baca nolak teknologi masuk ke rumah kita. Iya. Bayangkan kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut, kita akan dibudikan. Iya. Nah, pintarlah anak-anak kita main lagi. Maka kita selaku perempuan harus melek teknologi, pakai medsos boleh selagi itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ya, jangan digunakan yang tidak bagus. Jadi teknologi ini tergantung kita. Nak ke kanan apa nak ke kiri? Nak ke kiri. Tergantung kita, dua mata sisi. Iya. Jadi kata Allah itu kan ad-dunia mata, akhirul mata, awim ra'atu soleha. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Kalau di Bogong Galau jawaban oleh Ustazah nih. Masih banyak tapi banyak kutanya nih kayak. Boleh, tidak jadi masalah. Pendek bacoan. Ngomong-ngomong Ustazah ini dari masa apa? Kan ini masa kini. Masa kini. Masa apa? Aku tuh masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Pelok igalo. Pelok igalo. Payo, yang lain kita buka juga telepon yang tadi kita ingatkan di 0811 787 1974 atau di WhatsApp 0823 1198 1790. Ibu-ibu dari Mak Cindo. Militan, ada militan ya. Yang nak mulai ada bertanya menjatuhi, boleh? Langsung ngomong aja. Ya, langsung ngomong aja. Langsung ngomong aja, nggak usah Ya, nunggu-nunggu boleh. mungkin. Ya. Kita mewakili dari Mak Cindo Militan Kota Ya. Palembang mau bertanya. Di sini kita semua para wanita tadi dibilang menjadi wanita soleha. Di mana di keadaan kita sehari-hari sudah terlihat banyak sang suami memerintah istrinya untuk mencari nafkah, sedangkan si istri maunya menuntut menjadi istri yang soleha. Sedangkan istri soleha itu kan memenuhi apa yang diperintahkan oleh suaminya dan mencari ilmu ya, majelis taklim. Sedangkan si suami menuntut kita untuk mencari nafkah. Nah, bagi kami para wanita ini begitu berat. Nah, begitu gimana itu hukumnya untuk Ustazah? Ya. Kami pengen tahu karena banyak yang bertanya ke kita. Iya, Jadi kita harus jawab juga ke yang jamaah. Jadi laki ngongkon nyari duit. Nah, laki kati aguk tuh. Sebetulnya tidak dikongkon, tapi kalau memang dia memang dari Pacar. sekolah, kuliah dan sebagainya diterima di dalam pegawai kan tidak usah dikongkon Iya, lagi otomatis. Mana lagi Kak tanggapannya? Jadi dari pertanyaan tadi Bu Elpi ya, sebenarnya itu kalau lakinya nyuruh bininya nyari duit, itu laki kati aguk itu. Kan memang yang di dalam Islam yang wajib menafkahi rumah tangga itu suami. Ya. Jadi Abdullah sodaqtana bi ahliha. Rezeki yang Abdul itu rezeki yang kau berikan kepada keluargamu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai wong-wong yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Hai wong-wong yang beriman ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bawaan puasa. Jadi ngana. Nah, di sini yang diwajib ke mulai memberi nafkah, zohir batin. Kemudian juga mendidik di rumah itu. Mendidik benar tak anak bininya nih. Kalau tak benar dididik. Kemudian menghindar dari maksiat. Itu kewajiban suami sebenarnya. Maka suami itu tulang punggung. Kalau kita betina tulang rusuk. Oh iya. Melengkapi. Kalau tulang rusuk disuruh jadi tulang punggung satu saat akan retak dia. Ya. Jadi kalau ada orang lanang nyawa bininya nyari duit maksa-maksa itu lanang kati aguk. Ya, kita boleh tuh kalau memang menjadi beban, terbebani boleh tuh nuntut cerai, boleh. Kenapa? Berarti dia tidak menjalankan fungsinya, hak, kewajibannya minta hak baik. Karena di dalam Islam duit laki, duit bini. Jadi suami itu kalau bininya nyari duit, dia megang duit bini haram hukumnya. Dan kalau memang bininya nyari duit, nunjuk makan lakinya, kalau bininya itu kesel, tidak redo, haram lakinya makan hasil carian bini. Jadi buat pemirsa TPRI dimanapun berada, memang di dalam Islam wanita soleha itu dijago. Dijago wibawanya, dijago kehormatannya. Bukan sama itu jadi bersuami terus suaminya sekendak-kendaknya dengan dia. Tidak bisa, justru suami harus bertanggung jawab penuh kepada si istri.
Kecuali kalau bininya tadi redo. Aku kira seredo-redo bini kalau benar-benar juga dipaksa oleh lakinya nyari duit, pacak kena terajang juga laki. Iya, ada batasnya. Karena kita tulang rusuk bukan tulang punggung. Ya walaupun di banyak kejadian kaum perempuan tuh ketika potensi dirinya ada atau juga potensi dirinya tergali, dia bisa jadi wanita yang sukses. Contoh kita Siti Hajar. Siti Hajar itu yang membangun kota Hijaz atau Mekah ini lagi. Cuman 2 beranak be. Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim ya antara Bukit Sofa dan Marwah tanpa ada satu wong pun di situ ya. Nang hidupi anak yang kecil tadi belum nak nyari banyu. Yalah Allah kasih sumur Zam-Zam. Nah semenjak ada sumur Zam-Zam itu mulai yang berdatangan menetap. Akhirnya jadilah sebuah kota. Iya. Itu kaum perempuan. Itu kenapa Hajar begitu kuatnya? Karena beban hidup yang dia pikul begitu berat ditinggalkan oleh suami. Tuh. Makanya kalau ada istilah perempuan tuh kaum yang lemah, itu salah. Salah. Justru lebih kuat Lebih kuat, perempuan ya. daripada laki-laki. Coba ada kebakaran ibu-ibu. Iya. Kiri kulkas, kanan Iya. kipas angin, belakang TV Pacak terangkat diangkat juga loh. Iya. Iya, udah kate. Itu tukang keruntung enggak? Yalah. Dan artinya memang kalau istilah dulu ngomong ke perempuan ada wanita lemah, aku be secara suka gitu ya. Dan tidak tepat ya. Suksesnya suami itu kan dia suka doa Perempuan. istri. Kalau ada perempuan yang bisa mendorong suaminya untuk sukses, itu pasti ada wanita hebat. Istilah itu wanita hebat di sampingnya ya. Baik, Bu ya, oke jawabannya? Ya. Alhamdulillah jelas. Itu kalau bininya dikongkon nyari duit. Tapi ada bininya memang karena dia itu memang nak nyari duit dewek. Ada yang model itu ada. Iya, skincare mahal. Iya. Ngasak ke gaji laki tidak cukup. Nah, karena itu zaman sekarang. Kita bicara zaman sekarang itu tuntutan ekonomi. Iya, tuntutan sekarang. ekonomi. Jadi Cek Wan kenapa kita ada materi ini? Karena kita harus berkiblat ke Siti Khadijah. Siti Khadijah itu wanita, tokoh Quraisy, tokoh wanita Quraisy dan pengusaha, pedagang. Ada kalau di beliau, di Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu yang mampu menggali potensi diri, menggunakan akal pikirannya. Walaupun sebelum dia menikah dengan Rasulullah, kita baca dalam biografinya bahwa Siti Khadijah itu dia menggunakan akalnya dak galak, dia nyembah berhala. Menyembah berhala dak galak, terus nyingok ketidakadilan dia maju. Itu Siti Khadijah. Nah, kita harus menjadi Khadijah masa kini yang dimana tantangannya lebih besar. Contoh kalau wanita soleha zaman dulu, kalau kita lagi kecil dulu ada PR sekolah misalnya. Ibu kita udah galak ngajari kita. Nggak mau dia belajar lah Dewi. Kamu kan di sekolah ke. Nah, Khadijah masa kini tantangannya lebih besar lagi. Anaknya dapat PR, ibunya yang ngawi ke. Bayangkan kalau ibunya tidak cerdas. Nah kan itu. Artinya tantangannya banyak. Tantangan kita sekarang, mana caranya wanita soleh masa kini itu membentengi atau memfilter segala pengaruh-pengaruh digitalisasi yang tidak bagus masuk ke ruang rumah dia. Yang kedua, bagaimana caranya di tengah kesibukan kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menjadi bermanfaat bagi umat. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk diri kita dewek dulu. Itu. Untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga dan lain sebagainya. Sebaik-baik manusia adalah yang manusia bermanfaat. Nah, kalau ketik manfaat lagi ya sudah mati be. Masih di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masih dengan emak-emak Cindo militan yang luar biasa, seragamnya bagus nih. Bagus meli ya pokoknya. Iya, jadinya tuh. Ya kalau baru melinak lebaran nih kan itu. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah yang lewat berikut. Tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati.
Baik, terima kasih. Masih bersama saya M. Ridwan Rifai dan Ustazah Hajjah Nyima Sunyi Kalsum MPDI dan ibu-ibu dari emak-emak Cindo Militan. Masih di Hikmah Ramadan. Masih semangat ya? Iya, tadi kan baru berapa menit kita mulai. Ya? Iya. Masih panjang nunggu beduk nih. Jadi sabar ya. Sabar. Hari ini 18 lewat 18. Petose dulu. Masih banyak ilmu yang pacak kita gali dengan Ustazah ini. Sementara di rumah telepon tetap dibuka di 0811 787 1974 atau di WhatsApp 0823 1198 1790. Tema kita adalah menjadi wanita soleha masa kini. Nah, Ustazah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan bahwa perempuan itu juga harus melek dunia. Benar. Harus melek pengetahuan, melek yang namanya wawasan, medsos juga harus dipeloi. Iya. Asal jangan kita eksistensinya yang tidak boleh. Ya. Benar. Nah, ini kan sebetulnya erat kaitannya dengan dulu. Nah, ada era Kartini. Ya, Di betul. dunia Indonesia Di nih Indonesia. itu adalah emansipasi yang diperjuangkan. Kepengen kaum perempuan ini mendapatkan posisi yang maju daripada hanya urusan dapur. Ya. Benar kan? Benar. Nah, dengan sekolah. Kira-kira emansipasi menurut kacamata Islam mak mana? Ya. Jadi di dalam Islam emansipasi itu sudah jauh-jauh lagi. Sudah semenjak Islam hadir di muka bumi ini, justru yang pertama menyelamatkan kaum perempuan. Kita jengok dulu tuh pada zaman jahiliyah, kaum perempuan itu seperti budak. Jadi apa istilahnya tidak dinikahi. Di bakso kita kasarnya tuh cuman dijadi kebini tapi tidak dikawin nih. Itu di zaman jahiliyah satu laki-laki kafir Quraisy itu bisa memiliki bini yang banyak. Ya sampai 50-an. Oh, Karena budak. Iya, dianggap hanya untuk pemuas hawa nafsu. Dilahirkan, ditakdirkan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nah, pada masa itu tidak dinikahi, tidak dikasih mahar, tidak ditanya mau atau tidaknya, haknya itu. Dan juga kalau dia ada galak langsung dibunuh dia dan keluarganya. Maka pada zaman itu kaum perempuan dianggap aib. Maka ketika lahir anak perempuan tuh langsung dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Nah, datangnya Islam justru dengan disebarkan oleh Rasulullah, ditekankan oleh Rasulullah. Yang pertama sekali apa yang beliau selamatkan kaum perempuan. Yang pertama kalau lahir anak wanita itu tidak boleh dibunuh. Justru siapa yang menjaga, mendidik, memelihara anak perempuan baik-baik, ahlaknya benar-benar, dihantarkan sampai ke gerbang pernikahan, maka pahala untuk kedua orang tuanya masing-masing 1 karung gandum emas. Nah yang kedua, kemudian Rasulullah menjelaskan lagi bahwa Anisa imadul bilad. Jadi perempuan itu tiangnya negara, bagus perempuan dalam sebuah negara, maka baguslah negara tersebut. Kalau perempuannya jelek, jeleklah negara tersebut. Maka kita jadi patokan, ukuran, bagus tidaknya negara kita tergantung di bagus tidaknya perempuan. Di sebuah negara. Kalau kita orang Indonesia, alhamdulillah, khususnya kaum muslimah, kaum muslimah dimanapun berada setelah diteliti, di penelitian di Amerika, di para pakar ahli kandungan, bahwa kaum perempuan itu rahimnya paling bersih. Kenapa paling bersih? Karena mereka menjaga nilai-nilai moral tadi, khususnya dalam hal pernikahan. Jadi tidak sembarang wong yang bisa bahasa sekarang ini kencan dengan dia, tapi dia hanya mengakui suaminya baik. Itu kaum perempuan. Nah, itu juga jasa Rasulullah ya dengan risalah Islam kita. Kemudian yang berikutnya lagi, ibu-ibu itu mama ini derajatnya lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah. 3 tingkat dari ayah. Umuka, abuka. Ya karena ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya. Subhanallah, luar biasa ibu-ibu ya. Ya. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dari siapa Pak? Di mana?
dari Yas Putra di Sukarami KM7. KM7 diatui. Iya. Silakan. Iya, KM7. Bu Ustazah, tadi saya tertarik dengan cerita Bu Ustazah bahwa zaman jahiliyah dulu perempuan itu dinikahi tanpa tanpa dipedulikan hak-haknya, mahar ya, jadi tidak sangat dihargai. Nah, di dalam Al-Quran itu juga, karena saya suka baca terjemahan, kalau tidak salah atau kurang lengkap, bahwa di dalam Al-Quran itu disinggung masalah mahar, artinya untuk menikahi perempuan. Nah, apakah kejadian di masa jahiliyah itulah sehingga menjadi asbabun nuzul surat itu atau ayat itu, sehingga kita itu harus ada mahar? Apakah ada kaitannya di situ ya? Karena kan asbabun nuzul itu biasanya itu karena ada peristiwa di masa lampau, atau mungkin asbabun nuzulnya di peristiwa yang lain sehingga munculnya ada kewajiban mahar gitu. Karena kalau zaman sekarang saya dengar-dengar di Arab itu maharnya itu sangat tinggi sekali, sangat sulit orang mau menikahi perempuan, ya, berbeda sekali dengan pada zaman jahiliyah. Mungkin ini hanya kaitannya dengan asbabun nuzul, Pak Ibu, untuk menambah pengetahuan kami. Apakah ke situ kaitannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mahar sekarang katanya tinggi, memang harga emas mahal. Iya ya. Mahal mas, jadi kalau mas memang dianggap itu mahal. Iya. Banyak susah orang nikah dianggap itu. Nah, jadi mana lah apakah ini menjadi momentum ya, waktu jadi, itu? Mahal ini kajian khusus. Ketika di jahiliyah itu tidak ada penghargaan terhadap kaum perempuan. Ya. Belum turun asbabun nuzul karena Islamnya belum datang. Belum. Ya. Jadi asbabun nuzul tentang mahar itu terjadi ketika Rasulullah ada di Madinah, sudah kita hijrah, diatur cowoknya. Sebelumnya masih mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya yang sudah diatur, bahwa memang zaman jahiliyah kalau menikahi kaum perempuan yang punya suku-suku yang berpengaruh, itu besar nilainya. Nah, Rasulullah ketika melamar Siti Khadijah itu 40 unta bawa serah-serahannya. Itu sebagai penghargaan terhadap kaum perempuan tadi. Walaupun belum ada maharnya di situ, tapi mahar ala-ala zaman itu. Nah, ketika Rasulullah sudah di Madinah, banyak sahabat yang mau nikah, khususnya yang sahabat-sahabat nih, bahasa kita tuh duitnya habis untuk berjuang untuk Islam. Ketika mereka nak kawin, tidak ada duit untuk mahar. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu berdoa kepada Allah, turunlah beberapa ayat di dalam Al-Quran, khususnya di surah An-Nisa ya. Di surah An-Nisa itu dijelaskan bahwa kalau mau menikahi perempuan itu harus ada maharnya, syaratnya. Maka syarat nikah itu di samping ada pengantin, sepasang pengantin tersebut, kemudian ada wali dan saksi, ada wali, ada saksi, dan ada mahar dan ijab kabul. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, berikanlah mahar kepada istrimu, walaupun itu dengan cincin dari tembaga. Artinya memang kewajiban suami untuk itu pemberian kepada bininya. Dan ini asbabun nuzulnya ada di Quran surat An-Nisa tentang mahar tersebut. Jadi kalau tidak kata mahar tidak satu. Nah, mahar ini juga kalau lah dinjuk dengan bini tidak boleh dimbe oleh lakinya. Apalagi digade ke. Kalau misalnya laki minjem mahar bini, mahar yang dianjuk ke bininya untuk modal untuk apa misal, itu dia hitung utang. Dia harus bayar. Makanya ijab kabul tuh dibayar tunai. Kati dibayar kredit. Kati dibayar ngutang tunai. Ada juga di zaman Rasulullah pada waktu itu ketika salah sikok sahabat nak nikah, tidak ada duitnya, tidak ada maharnya, tidak ada mahar yang berupa barang berharga. Maka pada waktu itu kalau tidak salah ya, menurut Ustazah baca di Sirah Nabawiyah tuh, maharnya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran.
Karena katik barangnya. Katik barangnya. Tapi dimaharkan, diniatkan dengan Ya. bacaan ayat suci Al-Quran. Dan bininya redo kan. Nah, itu dia. Jadi itulah. Jadi pertanyaan tadi belum bukan asbabun nuzulnya di situ ya. Iya, jadi pada waktu zaman jahiliyah itu belum asbabun Belum nuzul. ada, ya. Karena itu Islamnya kan belum datang. Belum. Nah, asbabun nuzulnya pas peristiwa di mana dibutuhkannya mahar itu baru turun asbabun nuzulnya. Ya. Itu proses untuk memuliakan Perempuan. Dari zaman Nabi sudah memperjuangkan itu untuk memuliakan kaum perempuan. Dan insya Allah akan mulia terus perempuan. Amin. Karena generasi yang berkualitas lahir dari perempuan yang mulia. Karena memang ibu itu kan madrasatul ulah. Ya. Madrasatul ulah. Jadi madrasah yang pertama kaum perempuan. Ya. Telepon dibuka terus di 0811 78 71 974 atau di WhatsApp 0823 11 58 17 90. Jadi tadi hubungan perempuan dengan negara, Ya. bernegara dan sebagainya itu erat. Bahkan al jannatu aqdamil ummahat. Ya. Surga itu di bawah telapak Kaki ibu. Iya benar. Jadi mulianian melatur gobe di telapak kaki ibu. Iya. Ya. Jadi jangan ngelawan umat kalau zaman dulu. Zaman kami dulu ingat ke jangan lawan umat. Iya. Surga di bawah telapak kaki ibu berdosa. Benar ya Bu ya? Benar. Iya, dan dosanya besar. Paling pundah. Ngeri kami. Baik, alhamdulillah. Jadi harus kita ingat betapa mulianya seorang perempuan. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam Ya, dari siapa di mana Pak? dari oleh di Tanjung Lago. Di mana? Di Tanjung Lago. Tanjung Lago. Oke, diatur deh. Banjarmasin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Nanyo ini ya. Ustazah. Bagaimana pendapatnya tentang surga nunut katut dalam Islam? Hah? Apa Pak? Tidak jelas Pak. Surga nunut neraka katut dalam Oh, Islam. surga nunut. Surga? Surga nunut neraka katut dalam Islam. Mana? Surga nunut neraka katut. Oh, Bahasa oke. Jawa. Bahasa Jawa ya oke. Oke. Ini apa? Pepatah. Saya Ustazah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat jelas padat pertanyaannya. Yang bakal nyawab nyu panjang. Apa yang dimaksud dengan surga nunut neraka katut? Kan surga melok, neraka melok. Melok. Artinya bini itu ini yang Ustaz omong ke posisi bini itu mengekor ke laki. Iya. Ya. Kalau lakinya bagus, alhamdulillah. Kalau lakinya tidak bagus, apa harus kita ikuti? Tidak boleh dalam Islam. Iya. Jangankan suami, wong tua baik kalau dia berkhianat kepada Allah atau juga bermaksiat kepada Allah, Boleh tak dipeloi? kita tidak boleh tak meloi. Boleh tak boleh. Boleh tak meloi. Bukan berarti kita tidak berbakti, Iya. tapi karena memang agama mengajarkan itu. Ya. Karena kita mesti lahir kita bersih, hidup kita bersih, mati pun kita mesti bersih. Baik bersih zahir maupun bersih Lagi batin. nafsi-nafsi kan? Nafsi-nafsi. Iya, iya. Nah, jadi surga nunut neraka katut itu kalau lakinya baik. Kalau lakinya menjadi imam yang soleh. Kalau suaminya memang suami yang menjalankan apa yang disebut dengan syariat, ya, yang disebut yang diperintahkan oleh syariat, dan juga pandai menghargai kaum perempuan atau kaum ibu-ibu, pandai memuliakan bininya, maka dia melengkapi nafkah zahir, nafkah batin, maka bini boleh mengikut ke suami tadi. Tapi kalau memang KDRT-nya besar, tanggung jawab tak kate, terus juga tidak pandai menghargai bini, kita juga boleh bertindak untuk itu. Karena Rasulullah sebagai contoh teladan atau uswatun hasanah kita, itu dengan bini-bininya beliau tidak pernah KDRT. Beliau tidak pernah membentak, tidak pernah juga beliau itu berkata kasar, berlaku kasar terhadap bini-bininya. Bahkan dengan panggilan sayang. Bahkan dengan panggilan yang Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Iya. Jadi ya buat
bapak-bapak ya pemirsa TPRI dimanapun berada ya harus mencontoh Rasulullah. Ya. Memang Zohir, batin dan pandai menghargai bininya atau kaum perempuan. itulah tadi memuliakan perempuan tadi, memuliakan istri, insya Allah dimuliakan juga. Ya. Baik, ada lagi Ibu? Ibu silakan Bu, diaturi Ibu. Slow sang duduk nih kayaknya. Ayo Bu. Laju langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, Ketua Divisi OKK EICM Sumatera Selatan. Mau bertanya Ustazah, Ya. misalnya nih seorang istri ini suaminya meninggal. Suaminya meninggal itu kan ada masa iddah Ustazah ya. Ya. Nah istri tadi bekerja, nah gimana itu Ustazah? Ya. Ya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa iddah dia masih begawi. Ya itu ya. Apa ke salah anak ya? Sementara kantor cuma ngejuk izin cuti cuma beberapa hari nak ya. Ya itu ya. Jadi di dalam Islam apabila kita meninggal suami kita, maka masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Lama tuh. Itu kalau yang tidak ada rutinitas atau kerja. Kalau tidak kate gawe, ya. Bergabung juga bukan identik kita berdiam di rumah, tidak melakukan apa-apa, mati juga kita lama-lama. Jadi maksudnya bergabung di sini belum boleh nikah, Ya. belum boleh nikah. Jadi kalau 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Ya. Nah yang inilah yang diteliti wong pada ahli kandungan pada di Amerika, ditemukan bahwa kaum perempuan itu bersih rahimnya. Ya, betul. Di 4 bulan 10 hari rahimnya itu bersih, jadi Bersih. tidak ada peninggalan suaminya. Maka dia boleh nikah lagi. Ya. Jadi kalau dia 4 bulan 10 hari nikah lagi berarti itu memang milik suaminya. Berarti jelas. Jelas totalitasnya tuh. Ya. Nah jadi begawe tadi, bekerja Begawe tadi, ini. ini bawaan puasa belibet jadi. Ya. Tapi letter juga masih. Letter juga. Jadi kalau begawe ya tetap harus masuk. Harus masuk begawe tetap. Ngisi tausiah kalau ustazah tetap. Terus juga ngajar ngaji tetap. Ya. Yang tidak boleh itu berkanji-kanji, berkenyet-kenyet tidak Iya, boleh. iya. Ya, Iya. ngepek-ngepek tidak boleh. Karena masih bergabung. Karena masih berkabung. Iya. Iya. Ya, pahamlah itu ya. Hah? Berhias boleh tapi sewajarnya. Iya. Jangan pula pakai Jangan- bulu mata anti badai kan Iya. tak boleh. Jangan pula bertepokan bedaknya. Popok ya, Upung bertepokan juga. bertepokan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo ha. Mata putu. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana? Dari Pak Apa? Pak Sayuti atau Panjang OI. Oh iya. Oh, di OI, Pak Sayuti ya. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya ini Pak, Ustaz, mungkin agak di luar tema. tapi Ya. Ya, maaf ada apa-apa. sebelumnya. Ya. Jadi begini pertanyaannya. Ya. Misalnya hamil di luar nikah. Mm-mm. Nah, kemudian kapan lahir perempuan? Lahir Perempuan. Yang Perempuan. ingin saya tanyakan, Ya. apakah sah orang tuanya yang laki-laki ini, atau tidak? Apakah sah? menikahkan. Penjelasannya yang penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jadi hamil di warahmatullahi luar nikah, anaknya betino. Nak nikah. Iya, kira-kira mak mano. Ya. Jadi buat pemirsa TPRI dimanapun berada, di dalam Islam kalau ada anak hamil di luar nikah, Mm-mm. bukan dinikah ke, tapi dipisah ke. Dipisah ke dan dicambuk mi'atu jaldah, dicambuk sampai 100 kali dua-duanya di hadapan wong rami. Terus dipisah. Kalau anaknya sudah lahir, baru dinikah ke. Itu menurut Quran surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4.
Jadi baru dinikahkan. Nasabnya si anak, misalnya kalau yang lahir itu entah anak laki-laki atau entah anak perempuan, maka dia pakai bin ibunya. Bin ibunya. Bin ibunya. Nah lalu kalau di kita sini kan terbalik. Anak lahir di luar nikah, anak hamil di luar nikah, kita kawinkan. Oh. Kan menurut kompilasi hukum Islam sah. Tapi menurut Quran tidak sah. Oh. Tidak sah. Maka yang harus dilakukan adalah, okelah kamu malu terhadap manusia karena anaknya hamil di luar nikah. Tapi tidak malu terhadap Allah. Maka yang harus dilakukan, anak itu walaupun sudah nikah, tidak boleh campur. Sampai kaget anaknya lahir. Sampai habis masa nipasnya. Setelah anaknya lahir, diijab kabulkan lagi. Maharnya mahar yang kemarin lah. Cincinnya kemarin lah. Kemudian wali saksinya panggil ketip. Diijab kabulkan lagi. Dia kaget adiknya si anak yang tadi ya. Anak yang adik-adiknya sah. Ya. Maka konsekuensinya adiknya yang sah kaget pakai bin bapaknya, yang dia tadi pakai bin ibunya. Lalu mana kalau dia nak nikah? Kalau dia nak nikah, maka wali hakim. Walaupun bapaknya ada. Kalaupun pengen bapaknya yang nikah ke, si anak harus ngasih mandat ke wali hakim, minta tolong agar bapaknya itu yang nikah ke dia. Kaget wali hakim ngasih mandat ke bapaknya. Iya. Jadi di dalam Islam nasab itu tidak bisa main-main. Nah kita tutupi lama mana tidak pacak. Maka biarlah nasab itu bersih, berjalan sesuai dengan aturannya. Nah kenapa kita banyak bencana? Karena kita nutupi aib. Kita tadi nutupi sesuatu yang harusnya kita benar ke, bukan kita tambah salah ke. Contoh kalau misalnya dia hamil di luar nikah, kita nikah ke, terus anaknya lahir, tidak kita ijab kabul ke lagi, terus baik berjalan, maka zina galau sepanjang itu. Iya, sepanjang itu sepanjang itu. Dan kalau anaknya haram galau. Haram galau. Maka Islam sudah ngatur gitu galau-galau, tinggal kita galak apa tidak nurutinya. Ya. Tuh. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus bahwa nasab itu sangat menjadi dalam perhatian Islam, khusus dalam Islam. Tadi dikatakan bahwa itu jawaban Bapak tadi untuk Bapak tadi sudah jelas oleh Ustazah tadi ya. Baik, telepon tetap dibuka dan Ibu masih ada pertanyaan? Sebelah sini caknya sudah satu-satu ya, berimbang rupanya. Berimbang. Ya, jadi mau di mana lagi kita? Ah? Ya. Satu lagi boleh Bu? Kakek Bu, kita akan lanjut lagi pemirsa. Kita lihat dulu beberapa pesan yang akan lewat berita bersama kami di Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Baik, terima kasih masih bersama saya M. Ridwan Rifai dalam tema ini menjadi wanita soleha masa kini dan masih berkembang ini semakin asik pembahasan dengan Ustazah Hajjah Nyimas Umi Kalsum MPDI sudah dari masa kini sudah kemana-mana sampai tadi pertanyaan masalah di luar tema. Tapi itu nambah pengetahuan kita. Betul. Mungkin selama ini banyak tidak tahu atau mohon maaf mungkin selama ini Ceca tidak tahu. Ada yang tahu kan? Tapi dengan ini apa yang dijelaskan boleh pengetahuan. Jadi untuk sesuatu yang salah, aib, jangan ditutupi tapi dibenerke. Benar ya Ustazah ya? Benar. Ya. Oke, Ibu tadi nak bertanya masih gantung ya? Silakan Bu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Fili, anggota emak-emak Cindo Militan. Yang ingin saya tanyakan ya Ustazah, ada ibu-ibu kelihatannya soleha, sering ke majelis taklim dan pengajian. Kelihatan soleha tapi di rumah nggak teguran sama suami. Bagaimana itu Ustazah? Nggak berteguran. Nggak berteguran, padahal bakatnya cuma 3 hari. Bakatnya 3 hari. Bakatnya 3 hari. Bakat 3 hari, lewat dari 3 hari tak boleh lagi. Nah ini keljingoannya soleha. Ya namanya soleha. Ya. Ayo silakan tanggapi Ustazah. Berpenampilan soleha boleh.
Rajin ke pengajian berpahala. Halo. Sholat tidak tinggal berpahala. Tak berteguran sama laki berdosa. Nah, tetap. Jadi kalau misalnya kita ke pengajian, kita sholat tak tinggal, ngaji tak tinggal, tapi bermusuh dengan laki terus, tak berteguran, itu bukan wanita soleha. Kan wanita soleha itu menyenangkan hati suami. Iya. Yang pertama. Iya. Jadi kalau tak berteguran, bakatnya 3 hari. Ya. Harus berteguran. Ya. Ya. Lakinya juga kalau bininya tak negor-negor, dia harus punya inisiatif. Iya. Ya, tegur Iya, bini tegur tu. minta maaf. Gawak ke duit Iya. sekepok. Nah, sudahlah itu. Betina tu kalau mentak menyut pening, Iya. dah usah njuk minyak angin, duit nak sekepok taruh di kepala. Apalagi njuk kemas Yoi, sembuh. Langsung sembuh. Heeh. Nah, jadi apa istilahnya tuh? Betina tuh biasanya mudah mengajak, Iya. baperan, Iya. enye-enye. Iya. Kadang-kadang minta perhatian lakinya. Dan minta alam. Minta alam enye-enye. jadi suami juga harus lakinya juga harus berpikir dia ni ngapa Ya. tak negor. Apa sebabnya? Kaki cari solusinya. Yang jelas tak boleh lebih dari 3 hari. Dan kalau ibu sampai lebih dari 3 hari tak negor ke laki tanpa alasan, maka berdosa di sisi Dosa. Allah. Ya, tidak mencium bau surga. Nah. Tuh. Masuk belum tentu. Ya, mencium beda. Mencium laida. Oh, jauh berarti. Iya kan, lah iyalah. mencium bau surga itu kata Baginda Rasul 30 tahun itu keciuman bau surga. Nah. Tuh, rugi kita kalau tidak. Oke. Kita mau pindang berpaga. Ya, Iya, iya, jelapang bun. Iya. Iya, Bu ya. Benar ya? Jadi yang kejingo antum belum tentu. Hah? Sebaliknya? Nah, iya. Nah, kalau lakinya yang tak negor, Cik Wan. Nah. Kalau lakinya tak negor ke bininya harus punya inisiatif. Iya. Tanya kenapa kak, apa tak cinta lagi kau dengan aku? Buat kendak yuk. Oh, buat kendak yuk, Buat itu. kendak yuk, Ayla Deni. Jadi hidup ini solusi ya. Islam itu kan agama yang selamat menyelamatkan, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada pada Ya. umatnya. Ya. Jadi kita punya kalau jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya. Semuanya ada solusinya. Cuman tinggal kita itulah galak mencari solusinya, galak menyelesaikannya atau tidak. Iya. Jadi permasalahan dunia ini, hidup ini ada gala solusinya. Coba buka Quran. Nah, Quran itulah solusinya. Solusinya dalam itu ada galo. Ada galo. Iya. Jadi jangan ragu dan bimbang bahwa tuntunan kita sudah jelas. Sudah jelas. Ada tuntunan hidup, ya kita ini kaget sama-sama selamat, masuk surga. Kan itu. Iya kan itu kan? Kalau kita selamat ya. Jadi jangan boesan 3 hari lewat, enggak boleh lah. Apalagi laki bini boesan. Janganlah. Nah, tadi berkembang ini sudah cukup banyak ya. Wah, ini sebetulnya temanya sudah semakin nih. Dari seorang bicara figur wanita, peran wanita, kemudian perjuangan wanita, apapun juga sudah dibahas oleh ustazah kita. Dan beliau berjuang juga melalui emak-emak Cindo Militan. Artinya berekspresi. Ya, berekspresi. Untuk menyalurkan aspirasi. Benar, karena untuk perempuan. Kalau tidak ada wadahnya, cara berpikir perempuan khususnya di Sumsel nih masih termarginalkan, masih. Itu agak sulit Ustaz. Iya. Apa sulitannya untuk menerobos biar jangan sampai macam? Harus diberi dinjuk wawasan, dinjuk pengetahuan, dikit demi dikit. Dibuka pola pikirnya dengan cara analog dalam kehidupan sehari-hari, biar kaum perempuan kita nih yang kata para peneliti pendidikan bahwa otaknya lebih cerdas sedikit dibanding kaum laki-laki, itu harus kita maksimalkan. Karena di dalam Quran 75% Allah nyuruh kita afala taqilun, afala tatafakkarun, menggunakan akal pikiran kita untuk membaca kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan juga pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidup ini. Nah, itulah salah satu untuk menarik kesimpulan. Kalau kita baca-baca permasalahan, menganalisa menggunakan akal pikiran, insya Allah akan dapat jawabannya. Akan dapat jawabannya. Ya. Masih lagi nak bertanya? Aduh. Oh, Ibu, silakan Bu. Mic-nya pun ada. Yang tadi jangan bawa balik mic-nya ya. Ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalinda, EECM dari Kecamatan Pelaju. Ya, oke. Sebenarnya sudah dijawab banyak sudah oleh teman-teman dan apalagi sudah dibahas banyak oleh Bu Ustazah. Haja Umi Kalsum. Cuman kita bertanya juga ada gendakan di hati. Yang ingin saya tanyakan itu, kita kan dalam masa puasa ini. Sebagai wanita kan pasti pernah merasakan haid ya. Nah haid, tiba-tiba kita lagi haid, lagi masak, tiba-tiba jam ke kamar mandi, tautannya kita lagi haid. Nah itu gimana Ustazah? Kalau misalnya dalam berapa detik apa berapa menit, apakah itu mau dilanjutkan kita puasa atau dibatalkan bagaimana Ustazah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu namanya perempuan. Perempuan. Karena lelaki tidak ada yang haid. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, itu sekitar jam 3 nih. Oh, udah jam 5 sangat. Jam 3, jam 4. Ke kamar mandi. Iya. Oh iya. Mau ke kamar mandi tahu-tahu keluar, batal puasa. Iya, otomatis. Batal. Saumnya batal. Ya. Walaupun dikit. Walaupun dikit. Nah, iya. Itu kan permulaan. Iya. Tetap harus. Kakek Memang pajak katanya dibayar, kan? tidak langsung, tapi dikit-dikit kan. Jadi walaupun waktunya sudah menjelang buka, kalau memang dia keluar, headnya batal puasanya. Tidak dihitung puasa hari itu. Ya. Tidak dihitung. Tidak kata istilah sayang, tidak kata. Iya, Karena ada. otomatis batal. Akhirnya dibayar, dikodo di hari yang lain. Ya. Ya. Tidak apa-apa lah. Hitung-hitung hitung-hitung. Iya. Lagi Karena kan wayangnya. kita perempuan tuh kalau head menggugur dosa. Nah. Besar nih Pak Halun. Iya banyak. Jadi wanita tuh saking banyak keringanan dari Allah tuh seharusnya masuk surga kan loh. Iya. Tapi paling banyak masuk neraka. Iya. Iya. Karena galak ngelawan laki. Karena galak ngelawan laki tadi. Karena nyenyes. Jadi Iya. jangan sampai sia-sia ya. Iya. Jangan sampai sia-sia di manage. Betul hati itu di manage. Iya. Jangan sampai pahala yang sudah kita kumpul kebanyak-banyak nih. Gara-gara ngelawan laki sedengat. Iya. Ya laki salah tidak kita ngelawan. Iya. Laju lontur galo-galo. Ya, Tuh. jadi lebih baik saling redo lah. Laki redo dengan bini, Bini bini redo redo dengan dengan laki. Insya Allah sama-sama. Laki ya. sayang-sayang dengan bini. Iya. Bini juga sayang-sayang dengan laki Ya, gitu. itulah yang diharapkan dalam keluarga sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. warahmah. Ya, baik. Lanjut lagi. Ini saya jadi Tidak apa-apa saya. Iya, memang Indonesia ada. Kalau I'm nggak susah pula. Nah, ini dari panjang lebar, dari masa kini, masa lalu, masa sejarah dijelaskan oleh Ustazah Sudah ini. kalau. Artinya untuk masa depan yang belum. Iya, kira-kira masa depan. Sekarang ini tantangan jadi perempuan Ya. tuh besar Ustazah. Besar. Kita nyinggung anak-anak kita baiklah. Kalau kita lah lewat masanya. Anak-anak kita ini tantangannya berat nian. Dengan kecanggihan teknologi, dengan lingkungan, dengan pengetahuan, dengan terbukanya open air ini, open sky, semua bisa dijingok, diakses melalui digital. Dan itu mak mano kira-kira kita mengerem mereka agar tetap berada di jalur yang benar. Ya. Jadi Ini perempuan yang dimaksud ini. perempuan ya. Ya. Jadi perempuan sekarang ini tantangannya lebih besar. Kenapa tantangannya lebih besar? Karena zamannya beda dengan zaman kita dibesak dulu. Tantangan yang paling berat itu pengaruh budaya asing. Ya, kemudian juga akhlak yang sudah mulai dekadensi menurun, Dekadensi. pergaulan, dan juga apa ya istilahnya tuh kesalehan anak kepada orang tua juga sudah berkurang sekarang. Anak-anak sekarang ini dia dibesarkan oleh gadget, dibesarkan oleh teknologi. Ya, jadi kasih sayang terhadap orang tua tuh jadi berkurang. Maka banyak kejadian anak membunuh orang tuanya Nah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi pengaruh lingkungan. Jadi kita kan anak itu internal, internal, eksternal, milieu. Jadi dari dalam, di eksternal, di sekolah, milieu itu lingkungan. Yang paling banyak mempengaruhi tumbuh kembang anak tuh kawan. Nah, milieu tadi lingkungan. Nah, itulah yang kadang-kadang bikin anak kita berubah
adat istiadatnya atau alaknya dari zaman kita dulu kepada mereka sekarang ini. Apalagi kalau mereka menonton tontonan yang tidak jadi tuntunan di HP. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa TPR dimanapun berada, kita nunjuk ke anak kita HP itu untuk dia bebas makainya, untuk dia bebas mengaksesnya. Itu bukan berarti kita manjau ke dia atau sayang sama dia, justru kita menjerumuskan dia. Iya. Karena kita tidak bisa jenguk tontonannya. Kita juga tidak sepanjang jam detik kita mendampinginya. Baca. Sedangkan ketika dia nonton di YouTube atau di medsos lainnya, harusnya ada pendampingan dari orang tua. Harusnya ada pendampingan, itu yang harus dilakukan para orang tua sekarang ini. Contoh kecil dulu waktu kita SD, Ustazah dulu masih ingat duduk sebangku dengan anak cowok, kawan cowok. Itu nangis kita dah galak, apalagi diuyuk-uyuk kawannya cewekan. Tak boleh. Tak boleh, dah galak aku sekolah waktu itu. Kalau tak ada dipindah ke, jadi Sebangku baik itu. Kalau jadi dipindah ke lah, kayak lanang-lanang, tina sama tina. Tapi zaman main ini lagi, pernah Ustazah sosial apa itu yang kita nak nyingok ke kejadian ini, taruhlah survei sosial. Survei. Jadi ada anak-anak TK ini, bukan SD, TK. Berjalan sepasang di halaman sekolah. Berdua, cowok sama cewek. Kita mengira dedek pacaran. Tidak ada isi, dia nyata, iya. Ya, kenapa? Karena dia sudah nyingok di HP. Di tontonan yang ditonton di HP itu dia sudah jingok. Oh, kalau model main ini boleh. Pacaran. Itu sudah beberapa anak yang saja survei. Dari dulu mulai waktu kami ke Jogja, itu beberapa anak juga kami survei. Ternyata memang itu kejadiannya. Bisa surat-suratan, dulu belum ada HP kan? Belum ada. Sudah surat-suratan. Oh, ini perkembangan anak sekarang ini. Nah, apa harus kita senang? Mereka itu tidak. Kita harus sedih. Memang kata Rasul, mendekati hari kiamat itu, ini prediksi Ustazah Bey. Karena kata Rasulullah, mendekati hari kiamat itu anak-anak usianya kecil tapi rambutnya beruban. Nah, mungkin analoginya bukannya beruban secara hakiki, bukan. Mungkin maksudnya dia kecil tapi pemikirannya dewasa. Tuh. Jadi gawe wong dewasa tuh dia tahu. Dan itu kejadian sekarang. Iya. Kejadian. Udah tuh sekarang mulai banyak kan tanda-tanda akhir zaman lah. Tanda-tanda akhir zaman. Dulu waktu nyai kita pacaran, zaman-zaman era-era 60-an ya. Itu kalau ngapel, kata yai aku dulu ngapelin nyai aku, lanangnya di jabo rumah, betinanya di jero rumah, di garang. Nah, ada lubang be kecil, nyolok ke telunjuk be jadilah. Iya. Dulu nyolok ke telunjuk be. Artinya? Iya, pegangnya. Arti dan selamat, mereka itu selamat sampai main ini lagi. Tidak ada yang namanya cerai-ceraian dan lain sebagainya. Yang nyari duit cuma lakinya be, tapi selamat galau anak-anaknya. Zaman ibu bapak kita, itu sudah ngapel, masuk ke dalam rumah. Tapi kakek kita nungguinya. Kalau sudah jam 7 hem batuk. Bedehem. Batuknya kan kumat. Nah, zaman kita itulah masuk rumah, tidak ditunggui lagi. Kenapa? Karena lah sudah disogok pakai martabak. Tapi masih selamat juga, tidak baca ngapuk-ngapuk. Zaman sekarang anak dijemput, diajak keluar rumah. Entah itu ke klub-klub malam, entah itu ke hotel dan lain sebagainya. Maka rusaklah anak-anak kita sekarang di situ. Maka Bapak Ibu, kalau urusan untuk mendidik adab anak, akhlak anak, menjaga anak, itu tanggung jawab kita sampai mereka nikah. Maka yang harus kita lakukan, jagalah kehormatannya, kesuciannya dan lain sebagainya. Dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia misalnya ngadu ke belajar, itu harus diketahui atau ditanya ke, walaupun tidak kita ikuti. Tapi kita tanya ke untuk bisa kita ngeceknya. Iya. Jadi memang pendampingan di dalam rumah dulu ya. Ya, betul. Dari pendidikan orang tua, dari rumahnya, dari bapaknya untuk memberikan pendidikan. Walaupun gempuran di luar sana banyak. Ya. Gempurannya pasti banyak. Pasti banyak. Iya, maksud itu gempuran di luar sama di handphone. Ini. Kuatnya ya. Ya. Jadi Ustazah dulu kalau ngapel martabak berarti dulu ya. Oh,
Kalau kami di roti gabing lah mak. Ya artinya kita zaman dulu saro memang untuk mendekati perempuan itu dengan pola budaya, pola agama yang memang artinya setelahnya malah Selamat kita. selamat. Selamat. Itu. Jadi ya. pernah juga dulu orang tua kita kan keras ya. Iya. Jadi ketika kawan yang lanang-lanang ini ada orang 5 nak jemput kita untuk hacking waktu Iya, itu. hacking, ya. Hacking. Dia jemput, nah salahnya jemputnya malam. Nah, Jadi orang tua kita yang lanang, bapak kita tegak mau lawang, nyekeli cekat pinggang, iya. Sepinggang. metu kena kau. Iya. Kalau nak kena gebuk masuk. Iya. Benar. Kamu yang 5 ke sini kalau nak kena. Iya. Kena gebuk maki ikat pinggang, yang mendak galak lagi tidak berani. Iyalah. Dulu tuh cepinggang lagi melawan. sakit gitu. Ya. Baik, pembicaraan kita hari ini berkembang begitu luas, tapi intinya bahwa posisi perempuan itu harus kita muliakan. Betul. Karena ini kaitan menjadi wanita soleha di masa kini itu adalah PR bagi kita Galo. Benar. Sebagai diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang tua. Iya benar. Kata penutup, simpulan. Kesimpulannya buat perempuan-perempuan dimanapun berada, khususnya pemirsa TPRI, gali potensi diri kita, kemudian beraktualisasilah dengan kemampuan yang ada, karena setiap manusia lahir dengan bakatnya masing-masing, dan bakat itu harus kita gali, kita akselerasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau itu bisa menambah income kita, apa salahnya? Dan juga bisa membantu perekonomian keluarga. Karena memang zaman sekarang, kalau zaman dulu bapak dewek yang nyari duit, walaupun anak 10 terhidupi, zaman sekarang anak cuma 2 yang nyari duit laki, bininya nyari duit juga masih belum cukup, karena memang budaya hidup kita yang mahal dan tinggi ini hari, pendidikan dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah itu tadi, mencermati diri kita, mencerdaskan diri kita, membuka wawasan agar kita bisa membina anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke. Baik, terima kasih Ustazah Hajjah Nyimas Umi Kalsum, MPDI, seorang mubaligh, kemudian juga ketua umum daripada Mak-Mak Cindo Militan. Terima kasih ibu-ibu ya, Mama Cinta Militan yang sudah ragap sore ini. Ragap. Dan banyak dapat ilmu gitu sore ini. Mudah-mudahan mari dan pemirsa juga terima kasih. Mudah-mudahan kita akan semakin memfokuskan dalam pendidikan anak kita untuk masa depan. Masa kini sekarang dijalani, masa depan yang perlu kita persiapkan. Dan kami akan segera pamit. Terima kasih untuk semuanya. Beduk azan maghrib tanda waktu berbuka puasa Palembang sekitarnya 18:18, dan akhir kata saya Muhammad Ridwan Fahmi pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.